Barang siapa tidak melawan kita, ia ada di pihak kita. Jika tanganmu menyesatkan engkau, penggalah. Kata-kata ini, adik-adikku yang terkasih, menjadi pengantar bagi kita untuk bersama-sama masuk ke dalam proses, sehingga pada akhirnya kita dapat mengenal siapakah dan apa yang diinginkan Tuhan Yesus di dalam hidup kita. Tuhan Yesus ingin kita tidak terikat pada hal-hal yang mungkin membuat kita jauh darinya, yang membuat kita tidak dekat dengan orang-orang di sekitar kita, yang membuat kita tidak dekat dengan orang tua kita. Tuhan Yesus ingin kita sungguh-sungguh mengerti akan arti cinta kasih, akan arti cinta. Kita semuanya anak-anaknya dipanggil untuk lebih dekat dengannya, untuk lebih mencintainya. Dan mencintai Tuhan Yesus adalah mencintai juga sesama kita, orang tuamu, mencintai teman-temanmu, mencintai gurumu, mencintai semua orang yang engkau temui. Memang tidak mudah, tapi hari ini kita belajar bagaimana Tuhan Yesus mengajari kita, mengajak kita untuk memberikan hati kita pada orang lain. Seindah-indahnya pelangi, secerah-cerahnya mentari, seterang-terangnya rembulan, lebih indah Tuhan Yesusku. Sedalam-dalamnya lautan, seluas-luasnya samudra, setinggi-tingginya langit biru, lebih indah Tuhan Yesusku. Dia yang terbaik, Dia yang terindah, Dialah Yesusku, Dialah Tuhanku. Dia yang terhebat, Dia yang terkuat, Dialah Yesusku, Juru Selamatku. Hai, selamat pagi adik-adik. Sebelum kita mengawali sekolah minggu online pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita siapkan batin dan diri kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan, terima kasih atas berkat yang telah Kau berikan kepada kami dari pagi hari tadi. Sekarang kami akan mengikuti sekolah minggu online. Berkatilah kami agar dapat membuka diri untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan dari kitab Markus bab 10 ayat 35 sampai 45. Lalu Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, mendekati Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, kami harap supaya Engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami." Jawabnya kepada mereka, "Apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu?" Lalu kata mereka, "Perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang lagi di sebelah kanan-Mu, dan yang seorang di sebelah kiri-Mu." Tetapi kata Yesus kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima?" Jawab mereka, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Memang, kamu akan meminum cawan yang harus kuminum, dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku,
aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa itu telah disediakan. Mendengar hal itu, ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Demikianlah sabda Tuhan. Adik-adik, Kak Wina akan menceritakan cerita kitab suci hari ini, yaitu dari Injil Markus bab 10 ayat 35 sampai dengan 45. Yakobus dan Yohanes meminta kepada Yesus untuk mengabulkan permintaan atau ambisi mereka, yaitu duduk di dalam kemuliaan bersama Yesus kelak. Yesus menanggapi dan menjawab permintaan Yakobus dan Yohanes dengan penuh hikmat. "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima?" 10 murid yang lainnya marah kepada Yakobus dan Yohanes karena hasrat mereka untuk memiliki kedudukan dan kekuasaan bersama Yesus. Yesus memanggil dan menjelaskan kepada mereka, yaitu kepada semua muridnya, bahwa barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayan bagi semuanya. Yesus mengatakan bahwa Anak Manusia datang ke dunia bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Nah, itulah cerita kitab suci hari ini. 1. Siapa murid Yesus yang diceritakan dalam bacaan hari ini? 2. Apa yang diminta Yakobus dan Yohanes kepada Yesus? 3. Bagaimana reaksi Yesus mendengar permintaan Yakobus dan Yohanes? 4. Sebutkan 2 hal kepemimpinan atau kekuasaan seperti apa yang dikehendaki Yesus. 5. Sebutkan contoh melayani yang dapat adik-adik lakukan di dalam lingkungan keluarga. Adik-adik, tadi kita sudah bersama-sama membaca kitab suci ya. Dari mana? Dari Injil Markus bab 10 ayat 35 sampai dengan 45. Ya, tadi diceritakan 2 orang bersaudara, yaitu Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedius, datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, kami harap supaya Engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami." Nah, peristiwa ini terjadi pada saat Yesus sedang mempersiapkan memasuki penderitaannya. Kita bisa membaca ya dari bacaan sebelumnya, yaitu pemberitahuan tentang penderitaan Yesus. Nah, bukannya turut merasakan penderitaan gurunya Yohanes dan Yakobus,
justru memikirkan kepentingannya sendiri. Jawab Yesus kepada mereka, "Apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu?" Mereka menjawab, "Perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang di sebelah kanan dan yang seorang di sebelah kiri-Mu." Menjawab permintaan mereka, Yesus menjelaskan bahwa mereka tidak mengerti apa yang mereka minta, karena kemuliaan itu diberikan dengan meminum cawan yang diminum Yesus dan menerima baptisan Yesus. Apa arti meminum cawan? Meminum cawan artinya menerima salib, dan menerima baptisan artinya taat dan setia melaksanakan kehendak Bapa. Nah, adik-adik, sepertinya pemahaman duduk di sebelah Yesus bagi Yakobus dan Yohanes yang dimaksud adalah sebagai kuasa. Di mata dunia, seorang guru dan pemimpin merupakan posisi yang terhormat, punya kuasa, dinomorsatukan di dalam segala hal, dan jelas sangat berbeda dengan yang dikehendaki Yesus. Pertengkaran di antara ke-12 murid juga terjadi ketika mereka mempertanyakan siapa yang terbesar di antara mereka. Kalian bisa membacanya dari Injil Markus bab 9 ayat 33 sampai dengan 37. Ada persaingan di antara mereka untuk kedudukan dan siapa yang terbesar. Nah, Yesus meluruskan pemahaman keliru itu dengan berkata, "Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba bagi semuanya." Murid-murid diberi teladan menjadi hamba dan pelayan bagi semua untuk menjadi besar dan terkemuka, tidak seperti yang mereka atau dunia pikirkan. Kedudukan dalam kemuliaan adalah hak Bapa di surga untuk memberikan kepada siapa itu telah disediakan. Bisa dibaca dari Matius bab 20 ayat 23. Yesus sendiri memberi teladan dalam hidupnya dengan menjadi guru yang melayani dan mengorbankan dirinya untuk keselamatan manusia. Bahkan di saat-saat terakhir di dunia, Yesus memberi teladan, yaitu Yesus adalah guru dan Tuhan yang membasuh kaki murid-muridnya sebagai teladan untuk saling melayani. Bisa dibaca dalam Yohanes bab 13 ayat 14 sampai 15. Yesus tidak menghendaki pemimpin yang semena-mena. Sebaliknya, ia menghendaki seorang pemimpin yang tidak mencari hormat dari manusia, melainkan dari Allah semata. Nah, dari peristiwa permintaan Yohanes dan Yakobus, terdapat beberapa hal yang dapat kita pelajari adalah mengenali dengan taat dan setia pada kehendak Bapa, tidak fokus pada diri sendiri. Bersyukur, rendah hati, tidak mencari kehormatan dan kedudukan yang terpenting. Menjadikan Yesus sebagai teladan dan guru yang melayani. Nah, adik-adik, ada 3 hal yang kita pahami dalam peneguhan ini, yaitu yang pertama, kehendak Bapa. Taat dan setia pada kehendaknya, tidak mementingkan diri sendiri. 2, bersyukur, menerima dengan penuh syukur atas pemberian Tuhan, tidak memperebutkan yang terbesar, terpenting, dan terhormat, tetapi rendah hati dan rela berkorban.
3. Yesus adalah guru dalam melayani. Bersedia melayani dengan tulus, dengan meneladan Yesus dalam melayani orang-orang yang membutuhkan pertolongan tanpa membeda-bedakan. Yesus datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani dan menjadi tebusan bagi banyak orang. Mari adik-adik kita meneladani Tuhan Yesus dengan mau melayani dengan tulus, sepenuh hati dan sukacita. Kita bisa memulainya dari sekitar kita, seperti membantu orang tua dengan contoh membantu mencuci piring, merapikan mainan setelah kita bermain, menjaga adik, menyapu atau menyirami tanaman. Dan juga kita bisa menghibur teman kita yang sedang sakit dan mendoakan orang-orang sekitar kita. Oke adik-adik, tetap semangat dalam melayani dengan penuh sukacita dan hati yang tulus. Berkat Tuhan menyertai kita semua. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemudanya, pemudinya, sama-sama melayani Tuhan. Sama-sama, sama-sama, sama-sama melayani Tuhan. Sama-sama, sama-sama, sama-sama melayani Tuhan. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemudanya, pemudinya, sama-sama melayani Tuhan. Sama-sama, sama-sama, sama-sama melayani Tuhan. Sama-sama, sama-sama, sama-sama melayani Tuhan. Halo adik-adik, jumpa lagi dengan Kak Aan. Hari ini Kak Aan akan mengajak kalian membuat jari tangan digantungkan di sebuah hanger. Pertama-tama kita siapkan dahulu bahan-bahannya. Bahan-bahannya adalah hanger, pita, gunting, plong-plongan, pensil warna, lem, spidol, dan pensil. Kita siapkan kertas HVS, lalu jari kita tempelkan dan kita belat tangan kita. Ini jari tangannya sudah jadi. Kita potong. Ini sudah jadi adik-adik ruas jari tangan. Kita ambil pensil warna dan kita apsir. Apsiran ruas jari sudah selesai. Mari adik-adik kita tulis 5 tugas kita membantu orang tua. Kalian akan menulis menyapu. Setelah kita selesai menulis, mari ambil plong, kita plong ya adik-adik. Ini sudah jadi 5 tugas membantu orang tua. Kita ambil pita dan kita potong. 5 potongan pita sudah jadi. Kita masukkan pita ke dalam lubang tadi adik-adik. Kita pasangkan ke dalam hanger dan kita tali. Tada!
gantungan 5 jari tugas membantu orang tua sudah jadi. Ini aktivitas untuk kelas kecil. Ini untuk kelas besar ya, sama 5 jari, tetapi kelas besar kita akan memasukkan Markus bab 10 ayat 43b yang bunyinya, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Ini aktivitas untuk adik-adik kelas kecil dan ini aktivitas untuk kakak-kakak kelas besar. Demikian ya adik-adik, aktivitas sudah dibuat bersama-sama untuk adik-adik kelas kecil dan kelas besar. Selamat mencoba. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Baik, adik-adik, kita persiapkan diri kita untuk mengakhiri pertemuan biak BKSN pertemuan yang keempat ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Yesus, kami bersyukur kepadamu pada hari ini kami telah belajar untuk menjadi anak-anak yang rendah hati, yang penuh dengan rasa memiliki, rasa senasib, rasa sependeritaan, dapat membantu teman-teman yang kesulitan, tidak menyombongkan diri, dan mau melayani bagi sesama, bagi keluarga, terutama melayani kepadamu. Jadikanlah kami menjadi teladan bagi teman-teman kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Halo adik-adik, bagaimana sudah mendengar kisah-kisah Yesus tadi dan juga sudah melakukan aktivitas ya? Nah, sekarang izinkan Frater untuk memberikan penutup. Hari ini Tuhan Yesus benar-benar memberikan suatu teladan yang indah untuk kita, bahwa Yesus datang adalah untuk melayani dan bukan untuk dilayani. Maka kita sebagai orang-orang Katolik, adik-adik juga sebagai anak-anak Katolik ya, tentunya harus senantiasa untuk melayani, membantu teman dimanapun mereka berada dan mengalami kesusahan. Oleh sebab itu, jangan hanya minta dilayani terus ya, ikutlah melayani, bantu orang tuamu. Ya, mari kita senantiasa memberikan yang terbaik dari diri kita. Mari kita sekarang memohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga kita semua diberkati dan dilindungi oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.